rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualan, sehingga berkesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah, kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini, bersama-sama mengkaji, bersama-sama menelaah beberapa ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada kita tata cara di dalam pelaksanaan ibadah, salah satunya adalah ibadah sholat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Sekedar informasi, besok akan ada milad. Milad itu artinya ulang tahun. Tapi bukan kita merayakan ulang tahun kayak anak-anak dengan tiup lilin dan segala macamnya, Pak. Ini hanya sekedar untuk memberikan motivasi bagi kita tentang bagaimanakah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membawa persyarikatan Muhammadiyah, sehingga berdirilah banyak amal-amal usaha perguruan tinggi, ada juga lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan, rumah sakit Islam, kemudian juga amal usaha berupa masjid, mushola, dan pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena itu di luar daripada aspek ibadah. Nah, jadi kalau ibadah itu kan harus mengacu kepada apa yang secara teks tersebut di dalam perintah Allah dan juga contoh Rasulullah. Tapi kalau di luar daripada aspek ibadah, maka dalam hal ini dipersilakan bagi kita untuk bisa melakukan kreasi, inovasi, ijtihad diperlukan untuk bisa menetapkan satu hukum di dalam persoalan-persoalan al-mas'alah ad-dunyawiyah. Jadi karena milad itu adalah di luar daripada aspek ibadah, maka disilahkan bagi kita untuk memperingatinya atau mensyukurinya dengan mengingat misalnya bagaimanakah pergerakan atau juga persyarikatan Muhammadiyah ke depannya. Nah, pada hari ini juga masuk tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah yang dikenal atau dimaklumi oleh masyarakat kita terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Terkait dengan tanggalnya sebenarnya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah tanggal 27 Rajab atau di tanggal-tanggal lainnya?
Jadi terkait dengan bulannya pun juga terjadi khilaf. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang hak. Jadi tanggalnya itu khilaf di kalangan para ulama, bulannya pun juga khilaf di kalangan para ulama. Kapan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang hak. Peristiwa yang betul-betul terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena didukung dengan dalil-dalil yang roji. Ayat Al-Quran, misalnya surah Al-Isra, kemudian surah An-Najm, kemudian di samping itu juga didukung dengan hadis-hadis yang mutawatir atau juga hadis-hadis yang kategorinya juga adalah sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu Muhammadiyah dalam hal ini terkait dengan bulan Rajab diperingati sebagai bulan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Muhammadiyah dalam hal ini bersikap tengah-tengah, tidak menyuruh untuk diadakan acara peringatan dan juga tidak melarang, tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengingatkan saja tentang peristiwa itu, misalnya kita adakan kajian dalam rangka untuk menelaah sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj agar kita mengetahui akan sejarahnya dan kita akhirnya termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah, satu-satunya ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah, yang itu adalah peristiwa dalam Isra Mi'raj. Kalau ibadah yang lain, puasa itu melalui wahyunya, kalau haji itu juga melalui perintah wahyu. Tapi kalau sholat itu adalah sebagai sebuah perintah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Nah, maka itu dalam hal ini jikalau hanya sekedar untuk menelaah tentang bagaimana sejarah atau sirah tentang peristiwa itu, silahkan Pak, asal tidak merayakan dan di dalamnya terbalut yang namanya rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari syariat. Jadi kalau misalnya hanya sekedar kajian kayaknya aja, misalnya untuk menyampaikan kepada para jamaah, silakan. Namanya aja mungkin peringatan Isra dan Mi'raj. Kayak kita juga nih, di zaman Nabi kada diumumkan bahwa malam Sabtu pengajian di Masjid Al-Muslimun misalnya oleh panitia diumumkan. Di zaman Nabi kada ada. Apakah itu bid'ah? Tidak. Jadi karena itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Mengumpulkan jamaah kalau kali diumumkan, biar aja jangan bisa diumumkan. Misalnya nih, karena di zaman Nabi kada ada mengumumkan kajian. Di zaman Nabi, ada para sahabat, lalu diadakanlah kajian. Kalau kita sekarang malam Ahad pengajian di Masjid A, malam Senin pengajian di Masjid B, malam Sabtu misalnya pengajian di Masjid Al-Muslimun, diumumkan supaya jamaah pada berkumpul, maka itu bukan sesuatu yang mengada-ada dalam perintah agama, Pak. Jadi mana yang itu adalah kita harus mengacu rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana yang itu adalah al-mas'alah ad-dunyawiyah, itu hanya masalah-masalah keduniaan yang tidak berkaitan dengan ibadah mahdah, maka di situ dipersilakan bagi kita untuk berkreasi. Dulu kalau ada pesawat naik berangkat ibadah haji, bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka akan mendatangi dengan berjalan kaki dan juga menggunakan unta-unta yang kurus. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Wah, ini kan tidak lagi baik. Semuanya berangkat dengan menggunakan alat-alat transportasi yang canggih. Apakah itu bid'ah? Tidak. Karena apa? Karena itu sudah di luar daripada aspek ibadah. Nah, jadi mana yang itu adalah rujuk ilal Quran as sunnah, mana yang itu harus mengacu secara detail
kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau itu adalah dalam perkara-perkara ibadah mahdah, ibadah murni, dan mana yang itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kebetulan saja hari ini masuk tanggal 1 Rajab, di mana tadi secara mafhum masyarakat kita mengira bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan ini. Bagaimanakah peristiwa Isra dan Mi'raj? Disebutkan dalam misalnya surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan kata-kata Subhana, maka pasti setelah itu Allah ingin menceritakan satu peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa yang biasa, tapi suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Maka itu Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata Subhana. Subhanalladzi, maha suci dia Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, keberkahan yang dimaksudkan di sini apa? Keberkahan antara Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa, itu apa keberkahannya? Yaitu adalah kalau seseorang beribadah di dalamnya, Pak. Bukan mengambil batu-batu lalu disimpan dijadikan jimat, bukan. Jadi yang namanya tabarukan, mengambil berkah itu bukan mengambil batu di Mekahnya lalu disimpan. Kenapa? Biar menyimpan. Ini jasidin kena aku andak dilaji berdagang supaya kena laris daganganku. Kan orang-orang pada datang ke Mekah berbondong-bondong, maka aku mengandak batu dari Mekah ini supaya orang-orang berbondong-bondong ke tokoku. Ini itu salah kaprah, Pak. Salah alamat, artinya mengartikan tabarukan, mengambil berkah. Berkah itu akan didapatkan manakala kita beribadah di tempat-tempat yang Allah muliakan. Di Masjidil Haram, barang siapa yang dia melaksanakan sholat, maka pahalanya itu adalah 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Kemudian tempat multazam, itu adalah tempat yang mustajab, Pak, untuk kita berdoa. Kemudian selanjutnya adalah di Raudhah, itu juga adalah tempat yang mustajab. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Maka sangat rugi sekali, Pak, kalau pian berangkat ke Mekah, ke Madinah, sholatnya di hotel. Sangat rugi sekali, karena pahalanya luar biasa. Apa tujuan kita? Sholat berjamaah di sana, melaksanakan sholat berjamaah di sana. Begitu juga Masjidil Aqsa yang sekarang tentunya sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di tanah Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi peristiwa yang Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian juga banyak hadis-hadis mutawatir yang menyebutkan tentang peristiwa itu. Suatu ketika, ini sebelum membahas tentang salat, pada saat itu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan yang namanya buraq. Nah, buraq itu disebutkan dalam hadis tidak lebih besar daripada kibas, biwal, dan tidak lebih kecil daripada kibas. Jadi warnanya putih, yang pada saat sekali dia melangkah maka itu sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang. Jadi saking cepatnya yang namanya buraq, maka itu disebut dengan buraq, artinya kilat. Secepat kilat dia melangkah pada saat itu, membawa Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa itu diabadikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan cerita tentang bagaimanakah bentuk buraq itu disebutkan dalam hadis yang mutawatir, Pak. Dan tidak ada satupun dalam hadis itu yang menyebutkan bahwa buraq itu seperti yang namanya kuda bersayap,
yang memiliki wajah seperti wanita. Itu dusta, Pak. Itu adalah mendiskreditkan Nabi SAW. Tidak ada disebutkan dalam hadis bahwasanya berkepala wanita. Jadi buruk itu sama seperti binatang tadi, binatang. Tetapi tadi disebutkan warnanya putih, kemudian dia memiliki sayap yang sekali dia melangkah itu sejauh mata memandang. Jadi wajahnya sama sebagai wajah binatang yang Allah datangkan kepada Nabi SAW untuk membawa Nabi. Jadi terjadinya peristiwa itu di latar belakangi Nabi mengalami amul huzni, atau juga tahun duka cita, untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah pada saat itu untuk menguatkan dakwah Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa besar kepada beliau. Jadi pada saat itu dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi disediakan tangga, ada kayak tangga kita disediakan tangga. Kemudian Nabi SAW pun menuju ke langit yang ketujuh. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Pada saat itu diketuklah oleh malaikat Jibril. Siapa yang bersama denganmu? Muhammad, kata malaikat Jibril. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama, bertemulah Nabi SAW dengan Nabi Adam. Kemudian nanti bertemu dengan Nabi Idris, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf itu, Pak, apabila seluruh dunia ini manusia-manusia yang ganteng itu dikumpulkan, itu tidak bisa, belum bisa mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf, Pak. Setengahnya itu belum tahu lagi mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu bertemulah dengan Nabi Musa, bertemulah dengan Nabi Isa. Kemudian bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lupa urutannya urutan daripada nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Pokoknya di setiap pintu-pintu langit itu diketuk oleh malaikat Jibril. Kemudian ditanyakan apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kemudian dibukakanlah langit pertama, kedua sampai dengan ketujuh. Nah, pada saat itu Nabi SAW diperlihatkan akan surga. Nah, jadi Nabi menceritakan pada saat itu nanti setelah beliau selesai daripada peristiwa itu kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi diperlihatkan tentang surga, kemudian juga diperlihatkan tentang neraka. Maka itu ternyata yang namanya surga itu sudah ada, Pak. Surga itu sudah ada. Begitu juga neraka. Maka itu kata Nabi apa? Ketika panas itu menyengat di siang hari, maka tunggulah waktu zuhur itu sampai dingin. Karena sesungguhnya sengatan panas itu adalah bagian daripada hembusan neraka jahanam. Maka itu barang siapa yang dia melaksanakan, kemarin sudah sampaikan, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sholat rawatib, maka Allah haramkan baginya neraka. Jadi zuhur itu adalah waktu yang begitu menyengat, yang itu adalah bagian daripada hembusan neraka jahanam, cuaca panasnya. Nah, pada saat itu Nabi SAW menerima perintah, yaitu sholat 50 waktu, Pak. Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan juga kepada umatmu? Maka Nabi SAW pun mengatakan, aku diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu banyaknya, 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian kata Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Allah, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Akhirnya Nabi SAW pun berangkat untuk menemui Rabbul Alamin untuk minta pengurangan. Lalu dikurangi, Pak. Dikurangi sampai pada saat itu Nabi SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa, minta kurangi lagi. Nah, pada saat itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengurangi kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi 5 waktu. Kemudian mintalah lagi pengurangan kepada Allah. Nah, kada sholat Pak bisa berujar jaka sekali lagi Nabi Bukuli bisa pakai kita.
Tapi apa kata Nabi? Aku malu untuk minta pengurangan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jawab Allah apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya salat 5 waktu yang dikerjakan untukmu dan juga umatmu itu sama dengan 50 waktu. Jika 50 waktu jadinya bisa kita kada sampat lagi begawi. Kada sampat lagi karena setiap 10 menit sholat. 10 menit sholat, 50 waktu. Coba bayangkan nang 5 waktu ini kan banyak aja di antara umat kita yang mereka masih meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Jadi sangat menyedihkan sekali Pak. Orangnya sudah dewasa, misalnya sudah umur 40 tahun, tapi ternyata sholatnya masih tertinggalkan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita bisa memotivasi diri kita dan juga keluarga kita. Maka itu muru auladakum bis shalah, kata Nabi, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat wahum abna'u sab'i sinin, pada saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Apabila mereka tidak mau untuk mengerjakannya, pukullah, tetapi dengan pukulan yang dimaksudkan di sini adalah pukulan yang mendidik, Pak. Bukan dalam artian dipukul dengan kayu dan segala macamnya. Misalnya mungkin ada tips-tips atau juga cara-cara bagi kita untuk mendidik anak agar mereka terbiasa untuk sholat. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, singkat cerita, perlu tidak secara detail menceritakan ini karena nanti habis waktu kita. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan menuju Mekah pada saat itu, kemudian di pagi hari Nabi sedang duduk-duduk. Datanglah pada saat itu Abu Jahal. Nah, ketika Nabi sedang termenung memikirkan satu peristiwa yang tadi malam baru dialami oleh beliau, maka Abu Jahal pun menegur, wahai Muhammad, kata Abu Jahal, ada apa gerangan engkau pada pagi hari ini termenung? Kemudian Nabi SAW pun menceritakan, tadi malam kata Nabi, aku mengalami peristiwa ini sebagainya. Detail Nabi menceritakan kepada Abu Jahal. Kemudian dalam hati Abu Jahal, nah ini kesempatan ini peristiwa yang aneh menurut Abu Jahal. Karena bakalan orang percaya kalau dikisahkan peristiwa ini. Nah, ini saatnya bagiku untuk membalikan keadaan supaya orang-orang mendustakan Muhammad, kata Abu Jahal dalam hatinya. Nah, pada saat itu Abu Jahal menawarkan, wahai Muhammad, maukah engkau nanti menceritakan kepada para penduduk Mekah peristiwa ini? Aku akan panggil mereka, kumpulkan mereka untuk mendengarkan apa yang engkau alami. Sebenarnya tujuan Abu Jahal apa, Pak? Kalau seandainya tujuan Abu Jahal itu ingin mengislamkan orang, ingin agar orang percaya dengan peristiwa itu, betapa besarnya pahala bagi Abu Jahal. Dan dia misalnya alhamdulillah kalau seandainya mendapatkan hidayah. Tapi sayangnya tidak. Abu Jahal berkeinginan agar apa? Untuk mendustakan Nabi SAW dengan peristiwa itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW pun disediakan panggung bahasanya. Karena pada saat itu yang mengundang adalah Abu Jahal, maka orang-orang pun pada berkumpul dan dengan waktu yang sudah ditentukan besoknya. Kemudian setelah semuanya berkumpul, pada saat itu Nabi SAW dan Abu Jahal berdiri di Jabal Abu Qubais. Kemudian Abu Jahal berkata, wahai penduduk Mekah sekalian, aku umumkan kepada kalian, dengarkanlah apa yang ingin diumumkan oleh Muhammad. Muhammad ingin menceritakan kepada kalian. Lalu Nabi SAW pun mulai bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nabi bercerita dari A sampai Z, Pak. Penduduk Mekah semuanya mendengarkan. Dan setelah peristiwa itu selesai diceritakan Nabi, pada saat itu penduduk Mekah pun mulai ada keraguan. Bahkan di antara kaum muslimin sendiri pada saat itu muncul keraguan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam hati Abu Jahal, nah ini yang aku tunggu-tunggu. Aku bisa membalikan keadaan
Dulu orang sangat percaya kepada Muhammad. Dulu orang menggelari Muhammad sebagai Al-Amin. Sekarang orang sudah tidak percaya lagi. Ini adalah kesempatan bagiku untuk membalikan keadaan. Tapi kata teman-teman Abu Jahal, wahai Abu Jahal, jangan engkau bergembira dulu. Karena sesungguhnya ada satu orang yang apabila kita mampu menggoyahkan keimanannya, maka habislah agama yang dibawa oleh Muhammad. Siapa kata Abu Jahal? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mereka menyebutnya. Akhirnya berangkat Abu Jahal dengan teman-temannya menuju rumah Abu Bakar. Pada saat itu kebetulan Abu Bakar tidak berada di rumahnya, beliau berada di kebunnya. Kemudian pada saat itu bertemulah Abu Jahal dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad telah menceritakan kepada kami, dia telah mengalami peristiwa ini diceritakan sangat detail oleh Abu Jahal. Kemudian selesai dari cerita, sudah, kata Abu Bakar, ya sudah. Kemudian apa jawab Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, sesungguhnya jikalau yang menceritakan itu adalah Muhammad, Rasulullah SAW, bahkan peristiwanya itu lebih ajaib daripada apa yang kau ceritakan, lebih dahsyat daripada apa yang kau ceritakan ini, maka aku lebih percaya kepada Rasulullah jikalau yang menceritakan itu adalah beliau. Aku lebih percaya dan aku yakin itu adalah sebagai sebuah peristiwa yang benar. Kemudian apalagi kata Abu Bakar, wahai Abu Jahal, sesungguhnya jikalau yang menceritakan itu adalah Muhammad, misalnya kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya tembok yang ada di hadapanmu, aku melihat misalnya kata Abu Bakar, tembok yang ada di hadapanku itu warnanya putih. Tetapi yang jikalau mengatakan itu adalah Muhammad, wahai Abu Bakar, misalnya tembok yang ada di hadapanmu itu bukan putih warnanya tapi hitam, maka aku akan mendustakan penglihatanku sendiri dan aku lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi luar biasanya Pak. Maka itu kenapa Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang pertama-tama mempercayai tentang peristiwa yang agung dan mulia tersebut. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW pun Abu Bakar pun menemui Nabi, ingin menguatkan kembali keimanan daripada kaum muslimin pada saat itu. Wahai Rasulullah, betulkah engkau mengalami peristiwa ini? Kata Abu Bakar di hadapan orang-orang banyak, betul wahai sahabatku Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar, wahai penduduk Mekah sekalian, kalian adalah orang yang profesinya adalah pedagang. Kalian adalah orang yang selalu pulang pergi bahasanya ke berbagai daerah, termasuk kalian juga berangkat ke Palestina. Jadi kalian itu orang yang berdagang di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi orang-orang Quraisy itu kan mereka profesinya adalah pedagang. Mereka biasanya kalau musim panas, maka mereka akan perginya kalau musim panas itu perginya ke utara, yaitu adalah Syria, Syam. Nah, tapi kalau musim dingin, maka mereka perginya ke bagian selatan, yaitu adalah Ethiopia, Afrika. Jadi ketika musim panas, maka mereka perginya ke utara. Tapi kalau ketika musim dingin, maka mereka pergi ke Afrika. Kalian adalah para pedagang yang selalu bolak-balik bahasanya. Dan kalian tahu betul bagaimanakah letak daripada Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintu-pintunya, kemudian bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu. Sekarang aku minta kepada Rasulullah menceritakan secara detail di hadapan kalian bagaimanakah bentuk daripada Masjidil Aqsa. Tapi tolong, kata Abu Bakar, kalau seandainya apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, maka tolong kalian benarkan. Tapi kalau seandainya yang diceritakan oleh Rasulullah itu salah, maka silakan kalian menyalahkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasulullah baru pertama kali ke Masjidil Aqsa itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj aja,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan Rasulullah bagaimanakah bentuk daripada Masjidil Aqsa itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu menceritakan secara detail berapa pintu-pintu daripada Masjidil Aqsa. Diceritakan dari awal cerita sampai akhir cerita tentang Masjidil Aqsa, bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, semuanya dibenarkan oleh para penduduk Mekah pada saat itu. Dan akhirnya kaum muslimin yang pada awalnya mulai goyah keimanannya kembali kuat kembali keimanannya pada saat itu. Begitu juga penduduk Mekah. Penduduk Mekah pun pada saat itu mulai kembali kuat keimanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian terakhir kata Nabi, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum orang-orang pada pulang, Nabi berkata, aku ketika tadi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, dan pada saat aku dipulangkan tadi, melihat ada rombongan di belakang sana yang mereka kafilah dagang yang sedang menuju Mekah. Tolong nanti tanyakan kepada mereka ketika nanti mereka masuk kota Mekah itu, tanyakan apakah mereka pada saat di perjalanan tadi kehilangan untanya. Karena pada saat itu Nabi sudah melihat untanya itu di atas bukit. Lalu Nabi pun kayak kita juga pesawat, Amun pesawat itu kan melihat apa orang yang ada di bawah, melihat. Nah, begitu juga ketika Nabi tadi di atas diperjalankan, Nabi melihat pada saat itu kabilah tadi sedang kehilangan untanya. Lalu Nabi bilang, unta kalian di atas bukit. Pada saat mereka menunggu kabilah tadi, beberapa hari kemudian kabilah itu baru datang, Pak. Jadi mereka penduduk Mekah menunggu ini kabilah akan datang, tapi ternyata betul. Lalu ditanyakan, apakah kalian pada saat di perjalanan tadi kehilangan unta? Ya betul. Siapa yang memberitahukan itu? Padahal tidak ada di antara kami yang masuk kota Mekah duluan. Siapa yang memberitahukan itu? Yang memberitahukan itu adalah, kata mereka, Muhammad. Nah, ini tambah yakin lagi penduduk Mekah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang agung dan mulia. Di dalamnya ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah perintah salat. Maka itu salat satu-satunya awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali nanti akan dihisab dari diri seorang hamba yaitu adalah salatnya. Barang siapa yang salatnya baik, maka insya Allah seluruh amal-amal yang lain pun akan baik. Maka itu kita ingin salat kita betul-betul menyesuaikan dengan tata cara ibadah salat yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena waktunya juga, pada kesempatan di malam hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimanakah bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Fatihah. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas Al-Fatihah, kemudian setelah waladhdallin lalu kita membaca amin. Jadi keraskan bacaan ketika imam selesai waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Tapi ini lain kampanye malah. Ini lain kampanye, bujur-bujur. Bujur-bujur amin, bujur-bujur memang itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena sesungguhnya ucapan amin itu, Pak, artinya apa? Ya Allah kabulkan. Dan doa yang paling komplit yang kita ucapkan ternyata ada pada suratul Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu merangkum semua doa-doa, merangkum hajat-hajat kita kaum muslimin. Maka itu ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah, Nabi bahkan mengeraskan ucapan aminnya. Maka barang siapa, kata Nabi, yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat di atas langit, pertama adalah akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua apa? Doanya akan mustajab, atau juga Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan membaca surah. Ada surah-surah yang biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca, baik itu dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau juga isya. Nah, di dalam salat yang sir,
Nabi biasanya dalam membaca surah itu karena tidak dinyaringkan Pak, tapi Nabi membaca secara lirih Pak. Misalnya zuhur, di 2 rakaat yang pertama biasanya Nabi melirihkan, tapi kadang sampai menyaringkan. Jadi Nabi melirihkan bacaannya pada saat sholat zuhur, kemudian sholat asar. Adapun sholat subuh sudah nyaring, sholat maghrib itu sudah nyaring, sholat isya juga sudah nyaring. Adapun zuhur dan asar Nabi hanya melirihkan. Melirihkan itu pertama bisa mafhumnya adalah menggerak-gerakkan mulut. Jadi pada saat kita membaca surah jangan mingkem, jangan diam, tapi digerakkan mulutnya. Dari mana para sahabat tahu? Yaitu adalah dari gerakan jenggot Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimasukkan lirih di sini, yaitu adalah ada desisan suara yang dinampakkan oleh Nabi SAW kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Nabi hanya menggerakkan mulut beliau saja ketika membaca surah. Kadang-kadang Nabi SAW ketika membaca surah itu mendesirkan bacaan surahnya. Kadang-kadang, sehingga para sahabat itu mengetahui surah apa yang Nabi baca ketika di sholat zuhur, ketika di sholat asar, dan dari desiran tapi tidak sampai dinyaringkan. Dan ini pun hanya kadang-kadang. Di dalam sholat subuh, Nabi SAW biasa membaca, dalam beberapa hadis disebutkan, orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma shallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asybara salatan bi Rasulillah. Iya, salatnya itu sama persis dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fulani, yaitu adalah dari seseorang, daripada seseorang. Qala Sulaiman, berkatalah Sulaiman yang meriwayatkan hadis ini, kana yutilu rak'ataini ulayaini min az-zuhri. Orang ini memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhur dan meringankan 2 rakaat yang terakhir. Jadi 2 rakaat pertama itu karena ada surah, kemudian 2 rakaat yang terakhir itu tanpa surah, hanya membaca Al-Fatihah. Kemudian meringankan badan pada salat asar. Jadi kalau zuhur itu dipanjangkan, maksudnya ya tidak sepanjang juga salat subuh, tapi kalau salat asar itu lebih pendek daripada salat zuhur. Dan pada salat maghrib membaca Qisarul Mufassal, yaitu adalah surah-surah pendek. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad dalam salat maghrib. Kemudian pada salat isya membaca Wasatul Mufassal, yaitu adalah surah-surah yang panjangnya pertengahan, kada terlalu panjang tapi sedang-sedang saja. Dan pada saat subuh Nabi membaca Tiwalul Mufassal, yaitu adalah surah-surah panjang. Jadi Nabi membaca surah-surah panjang biasanya adalah pada saat di salat subuh. Lagi di salat subuh itu kan orang segar, bugar, maka tidak mengapa. Tapi juga seorang imam itu harus bijaksana Pak, melihat keadaan makmum. Kalau seandainya Nabi mengetahui bahwa di belakang banyak orang-orang lansia, orang-orang tua, orang-orang yang lemah, kemudian ada juga orang yang mungkin membawa anak-anak kecil yang dia menangis anaknya, maka biasanya Nabi SAW memendekkan bacaannya. Apalagi di bandara Pak, jangan pian coba dah panjang-panjang surah. Orang sudah ada karuan lagi Pak. Orang ada berangkat pesawat sudah pian membaca panjang-panjang. Jadi terkadang Nabi membaca surah Al-Waqiah. Jadi dalam 2 rakaat Nabi SAW membaca surah Al-Waqiah, yaitu adalah pada salat subuh. Kemudian pada salat subuh kadang-kadang Nabi membaca surah At-Tur yang panjangnya adalah 49 ayat. Namun kita mungkin karena biasa malah sampai berpuluh-puluh ayat. Kemudian terkadang Nabi membaca di dalam salat subuh yaitu adalah surah Qaf 45 ayat. Kemudian terkadang Nabi juga membaca dalam salat fajar atau juga salat subuh, yaitu adalah surah At-Takwir yang panjangnya 29 ayat. Kemudian selanjutnya adalah terkadang Nabi pernah membaca
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau surah Az-Zalzalah, pada rakaat kedua salat subuh. Jadi rakaat pertama Nabi membaca surah At-Takwir 29 ayat, kemudian di rakaat kedua Nabi membaca surah Az-Zalzalah. Kemudian selanjutnya di dalam salat subuh di hari Jumat nih. Nah, ini ada turunan atau sunnahnya apa? Yaitu adalah Nabi membaca di rakaat pertama itu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah yang panjangnya itu 30 ayat. Kemudian di dalam rakaat yang kedua Nabi membaca surah Al-Insan yang panjangnya adalah 31 ayat. Dan ini bagian daripada sunnah, Pak. Jadi bukan mengada-ada. Kalau ada masjid misalnya sujud sajadah, itu ternyata sesuai dengan sunnah. Jadi silakan untuk mengamalkan. Cuma mungkin dihalatlah minggu ini surah As-Sajdah, minggu depan surah biasa, supaya orang-orang tidak terlalu berat untuk melakukannya. Ini silakan mungkin dihalat atau sebulan sekali misalnya, bukan setiap Jumat. Kalaupun ada setiap Jumat misalnya karena kesepakatan jamaah juga menyetujui, tidak mengapa. Tapi boleh juga walaupun kita membaca surah As-Sajdah misalnya, tapi kita tidak sujud. Misalnya minggu ini sujud, minggu depan kita tetap membaca surah As-Sajdah tapi tidak sujud, maka itu juga tidak mengapa, boleh hukumnya. Yang penting tadi kita membaca surah As-Sajdah di hari Jumat, dan itu bagian daripada sunnah. Nah, kemudian salat sunat. Nah, salat sunat, apakah Nabi membaca surah? Ternyata Nabi juga membaca, Pak. Walaupun disebutkan an Hafsah binti Umar, dari Hafsah binti Umar, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini fajri qabla subhi fi baiti. Adalah Nabi, kata Hafsah, beliau salat 2 rakaat fajar di rumahku, kata Hafsah. Yukhaffifuha jiddan, yang beliau salatnya, salat fajar, salat sunat fajar itu sangat ringkas sekali, sangat ringan sekali. Kemudian dalam hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini lataini qabla salat subuh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hatta intil aku, sampai-sampai saking ringannya Nabi melaksanakan salat 2 rakaat fajar atau salat sunat subuh tadi, sampai-sampai aku bertanya, kata Aisyah, hal qara'a bi umil kitab, wahai Rasul, apakah pian tadi ketika salat sunat fajar membaca Al-Fatihah atau tidak? Istilahnya sampai-sampai aku bertanya, kata Aisyah, pian ini membaca Al-Fatihah kada? Maka tentunya Nabi membaca Al-Fatihah, tapi bacaan Nabi adalah bacaan yang ringan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi membaca rakaat pertama salat sunnah qabliyah subuh tadi, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 136, 1 ayat saja. Kemudian rakaat yang kedua Nabi membaca surah Ali Imran ayat 64. Kadang-kadang Nabi juga menggantinya dengan surah Ali Imran ayat 52. Dan kadang-kadang Nabi membaca dalam salat sunat qabliyah subuh itu, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Sampai selesai ayat, bukan 1 ayat aja boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Sampai selesai ayat. Dan barang siapa yang membaca itu, Pak, luar biasa nih, ada keutamaannya. An Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan qama, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia salat, maksudnya faraqa'a rak'ataini fajri, kemudian dia melaksanakan salat fajar, salat sunat fajar. Faqara'a fil ula, dia membaca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun hatta inqalatis surah, sampai selesainya surah ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang lain ketika mendengar ada orang ini membaca surah qul ya ayyuhal kafirun, apa kata Nabi? Hadza 'abdun amana bi rabbih. Ini adalah hamba, kata Nabi, orang ini adalah hamba yang beriman kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Tentang tingkatan iman disebut orang mukmin itu sudah luar biasa, Pak. Kalau muslim kan itu biasa, masih orang bersyahadat itu sudah muslim. Tapi kalau mukmin itu tingkatannya lebih tinggi, Pak. Ini jarang didapatkan, maksudnya sulit untuk kita dapatkan. Maka itu ketika ada Arab Badui baru masuk Islam,
Lalu dia mengatakan, aku sudah beriman. Kata Nabi apa? Belum. Sesungguhnya engkau baru muslim, engkau belum beriman kalau iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau kita mengamalkan qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, maka kita termasuk mendapatkan predikat sebagai orang-orang mukmin. Tsumma qama, kemudian orang tadi berdiri lagi di rakaat yang kedua, faqara fil akhirah, maka dia membaca di rakaat yang kedua apa? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Hatta in qadatis surah, sampai selesainya surah ini orang membaca. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, hada abdun arafa rabbah, ini adalah hamba yang dia telah mengenal akan Rabbnya. Jadi tingkatannya sudah makrifat. Nah, tapi jangan disalahpahami, malah amun makrifat salah kaji Pak, karena timbul ada bersolatan lagi. Nah, itu nah salah kaprah. Kalau syariat ya masih sholat. Kalau tingkatannya sudah hakikat makrifat, maka kadang sholat lagi itu namanya salah kaprah. Oh, Nabi aja sholat, bahkan sampai bengkak kaki beliau melaksanakan lamanya beliau sholat malam. Apalagi kita yang hanya mencapai makrifat saja masa tidak sholat, naudzubillah. Jadi apabila kita membaca qul ya qul wallahu ahad di rakaat yang kedua, maka tingkatan kita disebut sebagai hamba yang mengenal akan Tuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh malam hari ini. Sekalipun tadi ada surah-surah khusus yang Nabi baca, tapi sesungguhnya itu bukan menjadi hal yang baku, Pak. Silakan untuk membaca surah-surah yang lain pada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada pengkhususan. Itu hanya contoh dari Nabi yang kalau kita amalkan silakan. Kalaupun kita ingin membaca surah-surah yang lain sesuai dengan kemampuan kita, tidak mengapa. Bahkan misalnya sini rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu misalnya. Boleh Pak? Boleh. Itu kata Bapak, hafal sih sampai sini ada kawai, kita mau maksa-maksa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kesembuhan saudara kita Bapak Haji Budi, pengurus masjid ini yang beliau sedang sakit, ada batu ginjal di tubuhnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin.